Seorang bocah asal Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas tergantung di teras rumahnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diduga korban diperkosa sebelum dibunuh dengan cara digantung menggunakan kain di atas tali jemuran. Isak tangis mewarnai penemuan mayat bocah berinisial KS yang tewas tergantung menggunakan kain di atas tali jemuran depan kos-kosannya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun langsung menggegerkan warga sekitar. Sejumlah aparat kepolisian dari Polres Bima Kota langsung diterjunkan ke lokasi guna menggelar olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menemukan ada tanda-tanda bahwa korban yang merupakan warga Nusa Tenggara Timur dan tinggal bersama kedua orang tuanya ini sengaja dibunuh. Dari hasil visum ditemukan sejumlah luka pada korban, terutama pada alat vital. Diduga korban KS sempat diperkosa sebelum akhirnya dibunuh dengan cara digantung. Untuk memastikan dugaan ini, kini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk dilakukan otopsi. Reka rekonstruksinya yaitu bahwa korban ini terlebih dahulu ditahuan pemerkosaan terlebih dahulu. Ya, persetubuhan atau pemerkosaan, kemudian terjadi penganiayaan, ada perlawanan, terjadi penganiayaan, dan ketika digantung tersebut, korban masih dalam keadaan hidup, cuma keadaannya adalah sedang pingsan. Sementara itu, terkait kasus yang sempat viral di media sosial ini, kepolisian setempat telah memeriksa sebanyak 9 orang saksi. 1 di antaranya kini sudah diamankan, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Hajara Inews melaporkan. Akibat cemburu buta, seorang remaja di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menghabisi nyawa kekasihnya. Pelaku menghabisi korban dan membuangnya ke jurang. Warga Talangagung, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan sesosok jenazah perempuan berinisial AR berusia 16 tahun. Warga Jatikerto, Keromongan, Kabupaten Malang. Jenazah ditemukan di dasar jurang dengan luka di bagian leher akibat tusukan senjata tajam. Polisi yang melakukan olah TKP mengidentifikasi bahwa jenazah tersebut korban pembunuhan yang dilakukan pacarnya sendiri. Kejadian pembunuhan ini diketahui setelah orang tua pelaku melaporkan aksi kejahatan anaknya ke Polres Malang. Mendapatkan laporan tersebut, polisi bersama tim SAR langsung menuju lokasi kejadian dan menangkap pelaku di rumahnya. Baik, jadi sekitar jam 4 tadi kami ditelepon oleh seseorang, ternyata itu adalah orang tua dari pelaku, mengatakan bahwa anaknya telah melakukan kejahatan pembunuhan. Akhirnya tim Busur merapat ke tempat pelaku, menemui orang tua pelaku, dan memang pelaku sendiri mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap pacarnya. Pelaku yang masih di bawah umur kini dalam proses pemeriksaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hajra Inews melaporkan. Berhati-hatilah orang tua yang memiliki anak, karena ada modus baru muncul, penculikan anak yang memanfaatkan situasi PSBB. Seorang siswa SMP di Depok, Jawa Barat ditipu polisi gadungan. Pelaku menggertak korban bahwa dirinya melanggar PSBB dan diminta naik ke motor serta meminta HP korban. AZ, pelajar kelas 2 SMP di Depok, Jawa Barat diculik oleh polisi gadungan saat dirinya dan temannya menunggu angkot usai mengambil rapor di sekolahnya. AZ dan temannya diajak untuk menjadi saksi atas pelanggaran PSBB. Korban diajak berkeliling dengan sepeda motor dan akan dibawa ke unit PPA di kawasan Jakarta Pusat. Korban pun hanya pasrah dan menurut, karena masih percaya pelaku adalah anggota kepolisian, hingga akhirnya terungkap, usai mereka melewati pemeriksaan PSBB dan diberhentikan oleh anggota kepolisian. Saya jalan pulang sama teman saya yang cowok, diberhentiin sama orang itu. Dia nanya, "Dek, tadi ada kumpul-kumpul ya?" Saya jawab, "Iya benar." "Dari sekolah mana?" Saya sih nggak jawab, dia langsung nanya, "Ngapain ngumpulin rapot?" Terus dia bilang,
ini pelanggaran PSBB. Ade mau nggak jadi saksi? Terus saya mikir dulu. Akhirnya saya bilang boleh, terus saya naik motor. Naik motor dibonceng dia? Iya, diboncengin dia. Saya Alasannya ngiranya mau saya aja diajak yang naik kemana? motor. Hah? Alasannya mau diajak kemana? Bilangnya sih mau dijadiin saksi pelanggaran PSBB. Dia ngaku polisi saat itu? Iya. Berseragam lengkap nggak, Dek? Seragam sih enggak, tapi dia pakai HT. Terus dia bilang mau jadiin saksi, terus ternyata dia dibawa kemana? Demikian berita yang dapat saya laporkan. Saya dan teman Depok, saya Jawa Barat, bonceng Hajra 3 Inis dibawa ke melaporkan. apa? Mau dibawa ke PPA, bilangnya PPA-nya ada di Ciputat. PPA yang ada di Ciputat. Dan dia karena saya nggak tahu PPA itu ada di mana aja, dia bilangnya Cuma ada di Pemirsa, sebanyak 84 remaja pelaku balap liar digelandang jajaran tim alap-alap Polres Jember. Mereka meresahkan karena balapan liar di tengah malam. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 70 kendaraan bermotor yang digunakan untuk balapan. Puluhan remaja ini digelandang polisi ke Mapolres Jember usai tertangkap melakukan aksi balap liar. Aksi para remaja di Jalan PB Sudirman Jember ini memang di luar batas. Saat tengah malam, di tengah pandemi Covid, mereka justru berkerumun dan melakukan aksi balap liar, hingga mengganggu pengguna jalan lainnya, serta warga yang rumahnya berada tak jauh dari lokasi balapan. Bahkan aksi para remaja itu membuat 2 pengendara roda 2 harus dilarikan ke rumah sakit karena terserempet sepeda motor remaja nakal ini. Warga yang resah melaporkannya ke polisi. 84 orang ditangkap serta sepeda motor yang mereka gunakan untuk balapan juga turut diamankan. Liar, ya. Ini hasilnya luar biasa. Kita bekerja sama dengan lalu lintas, kemudian Polsek Patrang. Kita bisa mengamankan para pelaku balap liar serta barang buktinya. Setelah didata dan mendapatkan arahan, puluhan remaja ini pun diperbolehkan pulang. Namun harus tetap kembali ke Mapolres pada hari Senin bersama orang tua mereka untuk mengambil motor dan surat-suratnya. Dari Jember, Jawa Timur, Hajra Inews melaporkan. Anggota Polresta Jayapura menangkap seorang pasien positif COVID-19 yang kabur dari Rumah Sakit Martin Indah Jayapura, Papua. Pasien merupakan tahanan titipan kejaksaan yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit. Inilah detik-detik penangkapan seorang pasien positif corona yang melarikan diri dari Rumah Sakit Martin Indah Jayapura, Papua. Pasien bersembunyi di plafon asrama mahasiswa untuk menghindari kejaran petugas. Pasien ini merupakan tahanan titipan kejaksaan yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit. Bersangkutan mengelabui petugas dan melarikan diri. Setelah tertangkap, petugas medis langsung membawa pasien kembali ke rumah sakit. Dari Jayapura, Papua, Hajra Inews melaporkan. Puluhan pemudik yang tiba di stasiun Rangkas Bitung langsung dites rapid massal. Para pemudik ini kebanyakan berasal dari Jakarta yang mudik ke kawasan Lebak, Banten. Guna memutus rantai penyebaran COVID-19, pemudik yang baru turun dari kereta Rabu sore diperiksa kesehatannya oleh petugas di halaman stasiun Rangkas Bitung. Setelah didata, para pemudik yang kebanyakan berasal dari Jakarta ini menjalani rangkaian tes kesehatan, mulai dari pemeriksaan suhu hingga rapid test. Sementara itu, jumlah penumpang di stasiun Rangkas Bitung meningkat usai pemerintah membuka kembali moda transportasi dan tidak adanya PSBB di wilayah Lebak, Banten. Ini dalam rangka mengantisipasi kedatangan para pemudik, kemudian juga peningkatan perkumpulan masyarakat ya di sekitar pasar dan stasiun. Kita antisipasi adalah kedatangan. Kalau dari kita ke luar nggak terlalu kita permasalahkan, tapi yang masuk ke Rangkas Bitung yang kita antisipasi. Selain pemudik, petugas juga memeriksa sejumlah pengunjung pasar tradisional Rangkas Bitung dan beberapa tempat keramaian lainnya. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga beberapa pekan ke depan. Dari Lebak, Banten, Hajra Inews melaporkan.
Ratusan warga yang tinggal di sekitar pabrik rokok di Rungkut, Surabaya menjalani tes swab PCR COVID-19. Warga yang menjalani tes swab setelah sebelumnya hasil rapid testnya dinyatakan reaktif. Sebanyak 115 orang menjalani tes swab di Balai Pertemuan Kedung Baruk Rukun Surabaya Rabu sore. Dan swab gratis yang digelar pemerintah Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya ini menggunakan mobil ambulans khusus. Tes ini menindaklanjuti tes cepat atau rapid test yang sebelumnya telah dilaksanakan di klaster pabrik rokok Sempurna. Dari hasil rapid test ada 115 orang yang reaktif. Di sini memang banyak pos dari pekerja pabrik Sempurna. Biasanya di kampung sini ini luar biasa hiruk pikuknya. Tapi sekarang kelihatan sepi, Anda bisa tahu sendiri. Kelihatan sepi dan memang ini dijalankan semua PSBB di sini. Selanjutnya, bagi warga yang hasil tes swabnya positif COVID-19 akan dibawa tim medis ke rumah sakit rujukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hajra Ain News melaporkan.